Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Rahman Hakim. Saya dari kelas C dengan NIM 20233010077. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai ketidakpastian pengukuran dalam kalibrasi alat elektromedik, khususnya contoh pada kalibrasi tekanan darah non-invasif atau NIBP pada pasien monitor. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran adalah sebuah parameter yang menyatakan sejauh mana nilai hasil pengukuran dapat menyimpang dari nilai sebenarnya. Dalam praktik kalibrasi alat elektromedik, kita harus menghitung ketidakpastian agar hasil kalibrasi bisa diandalkan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh perhitungannya. Kita punya alat pasien monitor yang sedang dikalibrasi. Hasil pengukuran tekanan darah yang didapat adalah sebagai berikut. Oke teman-teman, sekarang saya akan melakukan perhitungan di setting standar 120 mmHg. Ini kita mengambil satu data aja, yaitu di data sistolik. Data yang pertama, hasil ukurnya 119,5. Dan yang kedua, hasil ukurnya 120,5. Dan yang ketiga, hasil ukurnya adalah 120. Nah, selanjutnya saya akan menghitung mean atau nilai rata-rata ya teman-teman. Nah, mean ini rumusnya itu adalah masukin nilai yang ada di hasil ukur yang ini 1, 2, sama 3, yaitu 119,5 ditambah 120,5 ditambah 120 dibagi banyaknya data yang kita ambil di tabel ini. Kan di sini ada 3, berarti kita bagi 3 sama dengan ini ditambah dan hasilnya adalah 360, terus dibagi 3 sama dengan 120 mmHg. Nah, yang kedua kita akan menghitung koreksi. Nah, koreksi ini rumusnya itu mean yang habis kita hitung tadi, hasil yang kita hitung tadi, dikurangi setting standar yang ada di tabel. Setting standar. Nah, berarti 120 dikurangin 120 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan menghitung standar deviasi atau simpangan baku. Nah, di standar deviasi ini rumusnya adalah itu masukin data yang ada di sini tadi dalam kurung 119,5 dikurangi setting standar yang kita pengen ukur tadi 120, terus pangkat 2 ditambah hasil ukur yang kedua 120,5 dikurangi setting standar lagi 120 pangkatin 2 lagi ditambah hasil ukur yang ketiga 120 dikurangi 120 pangkat 2. Nah, ini dibagi 2. Setelah itu hasil yang didapat dari perhitungan ini adalah 0,5. Setelah itu yang keempat, kita akan menghitung ketidakpastian tipe A atau UA. Rumusnya adalah standar deviasi, kita masukin aja nilainya 0,5 dibagi banyaknya data tadi tapi diakarin akar 3 sama dengan hasil yang didapat dari 0,5 dibagi akar 3 adalah 0,289. Nah, selanjutnya kita akan menghitung ketidakpastian tipe B.
ketidakpastian tipe B. Itu ada UB1. UB1 ini rumusnya adalah 1 dibagi banyaknya data tadi akar 3. 1 ini didapat dari resolusi alat ya. Sama dengan hasil yang didapat setelah ini 1 dibagi akar 3 adalah 0,577. Selanjutnya kita akan menghitung UB2. Nah, UB2 ini rumusnya adalah 0,5 dibagi banyaknya data tadi 3 akar 3. 0,5 ini didapat dari sertifikat kalibratornya. Hasil yang didapat dari 0,5 dibagi akar 3 adalah 0,288 ya. Terus lanjut ke UB3. UB3 ini rumusnya sama kayak UB2, 0,5 dibagi akar 3. 0,5 ini dapat dari lingkungan atau suhu, pengaruh lingkungan atau suhu ya. Hasilnya adalah 0,288. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung UB1, UB2, dan UB3, kita bisa mencari UC atau ketidakpastian gabungan ya. Ketidakpastian gabungan. Nah, rumus UC sendiri adalah akar hasil yang tadi UA ya teman-teman, dalam kurung 0,288 pangkat 2 ditambah UB1, nilai UB1 0,577 akar 2 pangkat 2, terus ditambah UB2 0,288 pangkat 2 tambah UB3 0,288 pangkat 2. Hasil yang didapat dari perhitungan ini adalah 0,763. Jadi ketidakpastian gabungannya adalah 0,763 ya. Nah, yang terakhir kita akan menghitung U95 ya teman-teman. U95 itu adalah nilai ketidakpastian yang menggambarkan batas atas dari interval kepercayaan 95% untuk suatu pengukuran. Ini berarti bahwa 95% kemungkinan nilai sebenarnya dari apa yang sedang diukur yang di sini itu terletak di dalam rentang tersebut. Nah, rumus dari U95 sendiri adalah 2 dikali UC. UC-nya kita dapat di sini ya teman-teman, udah ada 0,763. Tinggal masukin aja 2 dikali 0,763, didapatkan hasilnya 1,56. Nah, jadi hasil kalibrasi pasien monitor kita adalah 120 mmHg plus minus 1,526 mmHg pada tingkat kepercayaan 95%. Artinya, nilai hasil ukurnya masih dapat diterima selama masih dalam batas toleransi alat tersebut. Sekian penjelasan saya tentang ketidakpastian pengukuran. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.